Quran Surat Yunus ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Tajwid Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama izhar hati, yang kedua idgham mutamatsilain, yang ketiga idgham bigunah, yang keempat idgham haki, yang kelima idgham mutamatsilain, yang keenam idgham bilagunah, yang ketujuh mad harfi sukun, yang kedelapan ikhfa hakiki, yang kesembilan izhar syafawi, yang kesepuluh ikhfa hakiki, yang kesebelas ikhfa syafawi, yang ke-12 gunah musyadah, yang ke-13 idgham bigunah, yang ke-14 guna musyadah, dan yang terakhir mad harfi sukun. Nah, selanjutnya isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40-41, yaitu menjelaskan tentang keadaan penduduk kota Mekah yang terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tidak beriman selamanya. Menurut tafsir Al-Misbah, barang siapa yang membunuh nyawa putra-putri Adam kecuali dengan alasan yang dibenarkan seperti membunuh orang yang seharusnya dibunuh menurut hukum atau membela diri dari pembunuhan, maka ia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, jika ia telah menyelamatkan nyawa seseorang, maka ia juga telah menyelamatkan seluruh manusia. Sedangkan menurut hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengancurkan senjata tajam kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya, meskipun saudara itu berasal dari saudara sekandung sebapak seibu. Kandungan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yaitu berisi tentang ampunan dan pahala besar bagi mereka yang selalu zikrullah atau ingat kepada Allah. Selain itu, dalam surat ini juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan amal ibadahnya dan juga memiliki hak yang sama dalam atas surganya Allah dan juga ampunan dari Allah. Kemudian penjelasan tokoh mengenai menjaga kehormatan menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat bahwa muru'ah atau menjaga tingkah laku adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji baik secara dalil syar'i, akal, dan tradisi. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga perkataan yang baik dengan tidak mengejek teman. Yang kedua, menggunakan pakaian dengan menyesuaikan syariat Islam. Yang ketiga, menjauhkan pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhkan makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, menggunakan harta di jalan yang baik. Dan yang terakhir itu, tidak menyalahkan jabatan yang dimiliki. Menurut Ali Abdul Halim, ikhlas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, orang awam, yaitu orang beribadah dengan mencari tujuan keuntungan akhirat dan dunia. Yang kedua itu orang khawas, yaitu orang yang mencari keuntungan akhirat, tidak lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Yang terakhir itu orang khawasul khawas, yaitu orang yang beribadah dengan mencari tidak lagi mencari keuntungan dunia akhirat, tetapi berdasarkan rasa mahabbah atau cinta dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada malu naluri atau ghorizoh, adalah sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hambanya sehingga mengantarkan hambanya untuk selalu berbuat kebaikan serta menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada malu dilatih atau dicari dengan sebutan muktasab, adalah sifat malu sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sehingga mendorong hambanya untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Dari adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri kita sehingga kita melalaikan Allah. Sedangkan menurut Ragib Al-Isfahani, zuhud itu bukan berarti harus meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu seperti yang orang-orang kira, karena hal seperti itu bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah serta juga dapat menyebabkan kerusakan alam. Menurutnya, zuhud orang pada dunia itu adalah orang yang cinta kepada akhirat sehingga ia menjadikan dunianya sebagai akhirat, sehingga semua hartanya dia nantinya akan menjadi kebahagiaan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adab menggunakan media sosial. Yang pertama itu secara bahasa, adab artinya adat istiadat
yaitu menunjukkan suatu kebiasaan, etika, dan pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang sudah dianggap sebagai model. Lalu yang kedua itu secara istilah, adab itu kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya itu ada cara menggunakan media sosial, pertama itu menjaga etika, menjaga privasi kita, terus mengatur waktu dan batas, tidak menyebarkan informasi pribadi kita. Adab menggunakan media sosial, yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, menghargai privasi orang lain, serta menghindari sifat adu domba. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ialah apabila kita mendapatkan informasi, jangan langsung menyebarluaskan kepada orang lain. Lebih baik mencari tahu dulu kebenarannya agar terhindar dari sikap multitafsir. Terima kasih. Menurut Imam Ahmad, definisi nikah yaitu secara bahasa menggabungkan dan berkumpul. Lalu selanjutnya itu ada rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Yang pertama itu rukun pernikahan itu calon suami. Calon suami itu harus benar-benar laki-laki, tidak haram dinikahi, tidak seorang budak, berakal sehat. Lalu selanjutnya itu ada calon istri. Calon istri sama juga halnya seperti harus perempuan dan tidak seorang budak, berakal sehat, dan tidak haram dinikahi. Lalu selanjutnya itu ada wali. Wali itu harus berakal sehat, Islam, bukan seorang anak kecil, dan balik. Lalu selanjutnya itu ada 2 orang saksi. 2 orang saksi itu harus Islam, berakal sehat, dan bukan seorang budak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Yang pertama itu ada sunnah. Sunnah itu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan ke perzinahan. Lalu yang kedua itu ada wajib. Wajib itu untuk orang yang telah mampu menikah dari segi lahir dan batin. Apabila tidak menikah, khawatir terjerumus ke perzinahan. Lalu yang ketiga itu ada mubah. Diperbolehkan apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Selanjutnya ada makruh. Makruh itu apabila orang yang akan melakukan pernikahan memiliki hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima itu haram. Haram itu untuk orang yang ingin menikah tapi tujuannya itu untuk menyakiti. Macam-macam talak. Dari segi lapas, talak sari jelas dalam kata seperti saya talak kamu. Talak kinayah menggunakan kata sindiran yang bisa bermakna cerai, tergantung niat suami. Yang kedua dari segi kesesuaian dan syariat. Talak sunni, sesuai syariat dilakukan saat istri dalam keadaan suci dan tidak dalam masa haid. Talak bid'i, tidak sesuai syariat seperti menceraikan saat istri sedang haid. Dari segi boleh atau tidaknya rujuk, yang pertama, talak raj'i, suami masih bisa rujuk tanpa akad baru. Talak bain, surga tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Lalu yang kedua, kubra, talak 3 kali, tidak bisa rujuk kecuali istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa idah. Masa idah itu pertama ada wanita hamil, masa idahnya itu sampai melahirkan. Lalu wanita tidak hamil. Selanjutnya ada cerai mati. Cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup 3 kali haid atau 3 bulan bagi yang tidak mengalami haid. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yang pertama itu membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua adalah pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalis dan patriotisme dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, model pendidikan memadukan 2 jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Selanjutnya ada pemikiran dari Ki Haji Hashim Asy'ari. Menurutnya, bidang pendidikan bertujuan selain pemahaman terhadap pengetahuan, yaitu pembentukan karakter yang baik, penuh dengan pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran Islam. Selain itu, mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, selanjutnya aku mau membahas perbedaan pemikiran tokoh-tokoh Islam. Yang pertama dari Muhammad Ali Pasha, yaitu mendorong modernisasi militer, lalu membangun sekolah modern dan juga fokus pada perkembangan pertanian dan juga industri. Selanjutnya ada dari tokoh Rifa'ah Baidawi, yaitu pendidikan harus sejajar antara pria dan wanita,
pemerintah harus adil dan sesuai syariat, menekankan cinta tanah air dan juga istihad dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat. Lalu ada dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu kemunduran Islam karena kurangnya pemahaman ilmu tafsir, mendorong pan-islamisme, yaitu persatuan umat Islam seluruh dunia, mendukung demokrasi. Dan juga yang terakhir dari tokoh Muhammad Abduh, reformasi pendidikan dan pengembangan lembaga pendidikan seperti Al-Azhar, lalu membuka pintu istihad untuk seluruh umat Islam, dan Islam adalah agama yang rasional sesuai dengan akal sehat masing-masing. Pertama, pemikiran Rashid Ridho itu mencakup pemikiran dan perbaikan kehidupan sosial politik melalui pendekatan hukum. Kalau pemikiran Sultan Mahmud II itu memiliki fokus pada kekuatan politik untuk mencapai tujuan reformasi. Yang terakhir itu pemikiran Muhammad Iqbal berfokus pada ilmu pengetahuan untuk membentuk peradaban yang lebih baik dengan pemikiran atau konsep Iqbalian filosofis.